33 Karimata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Sepak Terjang Pemetik Kembang. Kau juga memilikinya, Badrawati? Aku memiliki? Ya, bahkan semua orang. Aku tidak tahu apa maksud paman. Itu daun telinga yang telah mengering, Badrawati. Hah? Gila, ini daun telinga sedemikian banyak, direntengi seperti ini. Iya. Biadab. Kau bisa membayangkan apa yang terjadi, Badrawati? Orang itu pantas menjadi intip neraka, dibakar hingga hangus sampai menjadi debu. Dia pantas mati di tangan makhluk dalam peti itu. Ini benar-benar gila, paman. Telinga direntengi seperti ini. Hanya makhluk bernama iblis yang sanggup melakukan perbuatan seperti ini. Benar-benar perbuatan yang biadab. Itulah gambaran yang bisa kau peroleh dari perbuatan orang yang lepas dari tatanan, Badrawati. Manusia mempunyai akal untuk berpikir, mempunyai perasaan untuk mengendalikan diri. Namun jika manusia telah kehilangan keduanya, maka ia tidak lebih dari binatang yang tega memangsa sesamanya sendiri. Brahma Samudra demikian juga. Untuk memuaskan nafsu kebinatangannya, semua korbannya dibunuh, telinganya direntengi seperti itu. Kameswara memungut kalung yang aneh itu. Telinga-telinga kering yang direntengi membuat semuanya serentak membayangkan kekejaman macam apa yang pernah dilakukan oleh Brahma Samudra ketika hidupnya. Badrawati dan Lare Angon hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Apa yang kita lakukan terhadap kalung telinga ini? Apakah kau tidak berminat memakainya, Badrawati? Barangkali dengan kalung telinga kering seperti ini, kau akan lebih sangar. Dan orang-orang yang berhadapan denganmu akan ketakutan. Tidak, paman. Tidak. Aku tidak mau. Bagaimana mungkin aku berkalung telinga? Kita apakan kalung ini, Kisanak Dewa Laut? Kalau kau tidak keberatan, biarlah aku yang akan menyimpan benda itu. Bukan untuk dipamer-pamerkan, akan tetapi menjadi sebuah peringatan bahwa kebiadaban seperti yang dilakukan oleh Brahma Samudra itu pernah terjadi. Silakan, Kisanak. Dan kau, Badrawati, bungkus kembali perhiasan itu. Kau boleh melakukan apa yang menjadi rencanamu. Ingat, kau harus membagikan semuanya. Jangan ada yang kau sisakan untuk dirimu sendiri. Matahari telah bersiap diri muncul dari balik garis cakrawala belahan timur. Cahayanya semburat merah. Dalam waktu itu, Dewa Laut telah bertindak cepat. Orang-orang yang semula akan dijadikan budak telah dibangunkan dari tidurnya. Kepada mereka Badrawati telah membagi-bagikan perhiasan dengan adil dan merata. Para gadis yang semula akan dijual pun tidak kalah gembiranya. Dengan jelas dan gamblang, Dewa Laut menjelaskan apa yang terjadi. Di antara para gadis yang 27 jumlahnya itu, 2 di antaranya adalah Pametri dan Wahyun. Aku tidak tahu harus mengucapkan apa. Kenapa, Bibi? Jika Bibi ingin mengucapkan sesuatu, katakan saja. Bibi tidak perlu menahannya di tenggorokan. Silahkan, Bibi Pametri. Terima kasih, Le. Kau telah menolongku. Jika tidak ada kau, entah bagaimana dengan nasibku. Sangat mengerikan sekali. Sudahlah, Bibi. Semua yang Bibi alami telah lewat. Bibi tidak perlu lagi mengingatnya. Lupakan hal itu.
Supaya Bibi tidak tersiksa, Bibi harus menganggap peristiwa itu tidak pernah ada. Jika Bibi ingin mengucapkan terima kasih, sampaikan itu kepada yang berhak. Karena bukan aku yang menolong Bibi. Nah, itu orangnya. Kakang, aku ucapkan terima kasih. Kakang telah menolongku. Aku juga mengucapkan terima kasih. Paman tidak mendengar. Mereka mengucapkan terima kasih pada Paman. Karena Paman telah menolong mereka. Benarkah aku yang menolong mereka, Badrawati? Jelas, Paman yang menolong mereka. Bukankah Paman yang melepas ikatan tali yang mengikat kedua bibir ini? Baiklah. Aku terima ucapan terima kasih kalian berdua. Terima kasih. Bukankah Bibi masih mempunyai keluarga? Ayah dan ibu? Masih. Bibi jangan cemas. Brahma Samudra yang menakutkan itu telah mati. Perbuatan biadabnya kepada Bibi berdua telah ada yang membalasnya. Mayatnya telah dibuang ke laut. Jadi tidak perlu ada yang ditakuti lagi. Pemilik yang sebenarnya dari kapal ini orangnya baik hati. Dia akan mengantarkan Bibi berdua, juga teman-teman Bibi yang lain itu, kembali ke asal masing-masing. Terima kasih. Maaf Bibi, aku sekedar ingin tahu, apakah Bibi sudah mempunyai calon suami? Belum. Bagaimana dengan Bibi Pamatri? Aku kenapa? Bibi sudah mempunyai suami? Belum. Bagaimana Paman? Aku kenapa? Kedua Bibi ini belum bersuami. Oh, iya. Aku tahu apa yang kau maksudkan, Badrawati. Adi Pametri dan Adi Wahyun. Bagaimana, Kakang? Aku sudah mempunyai 2 istri. Apakah Adi berdua bersedia menjadi istriku yang ketiga dan keempat? Bohong, Paman bohong. Paman belum beristri. Badrawati tertawa geli mendengar apa yang diucapkan oleh Lare Angon. Pamatri dan Wahyun hanya bisa tersenyum di antara rasa haru dan mata yang basah. Nun di timur, langit terang benderang, matahari sudah mulai mengintip. Pemandangan nampak indah dan menakjubkan. Bersamaan dengan terbitnya matahari, maka pergolakan yang terjadi di atas kapal telah usai. Awak kapal anak buah Barat Maut juga telah mengirimkan utusannya mencari keterangan atas apa yang sebenarnya terjadi. Dengan gamblang, Kamaswara memberikan gambaran yang jelas kepada mereka. Dan dengan baik-baik, Kamaswara dan Dewa Laut meminta setengah mengancam agar mereka menghentikan perdagangan budak yang selama ini mereka geluti. Paman, apakah menurut Paman Kamaswara, persoalan yang berhubungan dengan kapal-kapal ini telah selesai? Tentu. Rasanya belum, Paman. Maksudmu, para anak buah Barat Maut? Bagaimana dengan mereka? Jika mereka yang kau maksud, andai kata mereka akan berbuat macam-macam, kita akan mampu menekan mereka nanti saat berlayar ke barat. Sedang kapal bajak laut yang telah kembali ke pemilik yang sebenarnya, aku kira tidak ada masalah. Aku yakin Kisanak Dewa Laut itu pasti akan membuktikan kata-katanya. Ia akan mengantarkan orang-orang yang nyaris bernasib malang itu ke tempat asal masing-masing. Bagaimana dengan perhiasan itu, Badrawati? Masih ada sisa. Ini, Paman. Aku akan membagikan semua ini kepada para nelayan. Lakukan saja. Asal tidak menimbulkan masalah. Tidak menimbulkan rasa iri dan dengki. Paman jangan khawatir hal itu. Lalu, apa yang kau anggap masih belum selesai, Badrawati? Bagaimana dengan isi peti itu, Paman? Isi peti itu? Makhluk itu? Mengapa makhluk itu tidak dimusnahkan? Jika itu tidak dilakukan, sangat terbuka kemungkinan kelak, entah kapan atau di mana, makhluk itu akan berulah kembali. Hal itu mungkin saja jika jubah dan trompet itu jatuh di tangan orang yang tidak berhak. Kau benar, Badrawati. Paman Lare Angon mempunyai pendapat. Iya, aku sependapat. Agar tidak menimbulkan masalah,
Nasib manusia mayat yang mengerikan itu harus diakhiri. Aku dan Badrawati tidak mampu mengalahkannya. Bisa kau membayangkan Kameswara, betapa dahsyat sepak terjang makhluk itu? Tahukah kau bagaimana caranya, Lare Angon? Sayang, aku tidak tahu, Kameswara. Apakah peti itu dikembalikan di tengah laut? Atau ditenggelamkan saja? Jika dikembalikan ke tengah laut, tidak tertutup kemungkinan peti itu akan ditemukan kapal yang lain. Dan jika ditenggelamkan, bagaimana caranya? Bukankah peti itu mengambang? Dibanduli batu-batu? Atau dimasuki batu-batu? Dimasuki benda-benda yang berat hingga tenggelam? Kemungkinan makhluk mengerikan itu untuk bebas masih ada. Pada suatu saat, umur peti itu pasti ada batasnya. Ia akan lapuk dan makhluk aneh itu akan terbebas. Bagaimana Paman Kameswara? Aku sedang merenungkannya. Mungkin kita bisa menanyakannya kepada Dewa Laut. Itu lebih baik. Hari yang cerah, Paman. Ya, ini hari yang benar-benar cerah. Langit bersih sekali. Lama sekali aku merindukan keadaan seperti ini. Setiap hari yang aku lihat hanyalah sepetak ruang gelap di dalam perut kapal. Ya, akhirnya bisa menjadi kenyataan. Kapan kapal ini akan berlayar kembali? Nanti malam, Badrawati. Mengapa menunggu malam? Karena banyak hal yang harus dikerjakan untuk persiapan pelayaran. Jika yang berlayar hanya kami, maka tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi di dalam kapal terdapat 100 lebih penumpang yang tentunya membutuhkan makan dan minum, kan? Jadi? Antara lain, kami harus berbelanja beberapa kebutuhan kapal. Dan itu membutuhkan waktu. Bagaimana dengan peti mati itu, Paman? Peti mati? Maafkan aku, Paman. Aku lancang bertanya. Apakah Paman Dewa Laut ingin menjadi majikan baru dari manusia mayat itu? Dewa Laut tersenyum oleh pertanyaan itu. Lelaki yang rambutnya memutih itu kemudian melangkah masuk ke dalam sebuah bilik. Dan kemudian keluar lagi dengan membawa sebuah buntalan. Badrawati tahu bahwa buntalan itu berisi sangkakala dan jubah yang semula dipergunakan oleh Brahma Samudra. Nampaknya kalian bertiga baru saja membicarakan peti itu. Benar, Kisan. Aku ingin mengetahui bagaimana kesimpulan kalian. Agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, kami bertiga berpendapat isi peti itu harus dimusnahkan. Bagaimana? Apakah Kisanak justru mempunyai pertimbangan sendiri? Aku sependapat dengan kalian. Aku sudah menduga. Namun masalahnya untuk melakukannya tidak semudah mengatakannya. Maksud Kisanak? Cobalah kalian bertanya pada diri kalian sendiri. Cara apakah kira-kira yang bisa dipergunakan untuk mengakhiri nasib manusia mayat itu? Iya, aku tidak tahu. Dibunuh. Sebuah senjata ditusukkan ke dadanya. Cara itu tidak membunuhnya, bahkan akan membangunkannya. Dan setiap ia bangun, berarti ia harus meminum darah. Apakah api tidak mampu membakarnya? Api pun tidak mampu membakarnya. Jika ia tersentuh api, maka yang terjadi adalah sama. Ia akan bangun. Jadi, bagaimana Kisanak? Apa boleh buat? Aku akan mengembalikan ia ke tempat asalnya. Hanya sekedar dikembalikan ke tempat asalnya? Ia masih mempunyai kemungkinan untuk berbuat ulah. Tidak, aku yakin tidak mungkin terjadi. Percayalah, Kameswara. Dari mana asal dari makhluk itu? Dan sebenarnya, mengapa ia bisa menjadi demikian? Barangkali Paman bisa menjelaskannya kepadaku. Apa yang kau tanyakan, aku tidak bisa menjawabnya dengan jelas. Namun ada sebuah tempat di lautan yang maha luas ini.
di mana di sana ada badai yang sangat aneh. Air laut berputar membentuk sebuah pusaran, di mana segala sesuatu pasti akan ditelannya. Kesanalah aku harus mengembalikan peti itu. Peti itu akan terhisap untuk kemudian bakal lenyap selamanya. Bukankah itu sebuah pekerjaan yang sangat mengandung bahaya? Kapal paman sendiri bisa terhisap ke dalam pusingan itu. Aku tahu caranya. Aku tidak akan mengambil kemungkinan yang bisa membahayakan kami. Peti itu akan aku turunkan di tempat yang agak jauh dari pusat pusaran. Kalian masih meragukan aku? Aku mempercayai Kisanak. Akan tetapi aku tetap mencemaskan kemungkinan usaha Kisanak itu ternyata tidak berhasil. Jika usaha itu ternyata gagal, maka aku mencemaskan kemungkinan yang buruk yang bisa terjadi di kemudian hari. Lalu, aku mohon Kisanak jangan menghalangi apa yang akan aku lakukan terhadapnya. Aku pinjam sangkakala yang kau pegang itu. Aku akan mencoba menggunakan caraku. Jawaban Kamaswara itu ternyata membuat Dewa Laut terkejut. Demikian juga dengan Badrawati dan Lare Angon yang sudah merasakan bertarung dengan makhluk itu. Merasakan detak jantungnya bagaikan dirangsang. Kamaswara melangkah mendekati peti. Beberapa orang awak kapal menjadi tegang menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh Kamaswara. Sedangkan Dewa Laut berada dalam kebimbangan. Apakah akan menyerahkan sangkakala yang dipegangnya atau tidak? Kamaswara, apa yang akan kau lakukan? Aku tidak telaten. Makhluk di dalam peti itu adalah jenis makhluk yang berbahaya. Hatiku tidak akan menjadi tenang jika hidupnya belum aku akhiri. Tetapi ia sangat berbahaya, Kamaswara. Iya, aku tahu. Dan justru karena itu, Bagaimana kalau ternyata usahamu gagal? aku akan bertanggung jawab. Biarlah ia menghisap darahku. Paman, Bagaimana Badrawati? terlampau bahaya jika paman menggunakan cara paman sendiri. Dengar, aku mau berbicara. Kalian pernah mendengar seseorang mahasakti bernama Kiai Sabalangit? Iya, Aku melihat sebuah persamaan antara makhluk itu. Dengan ilmu yang dikuasai Ki Sabalangit, aku mempunyai cara untuk mengalahkannya. tapi makhluk itu bukan Sabalangit. Sudahlah, aku akan mencobanya. Aku kagumi keberanianmu. Aku kagumi pula karena kau mempunyai ilmu yang tinggi, anak muda. Akan tetapi sebagaimana keponakanmu, aku mencemaskan apa yang kau lakukan. Apa yang aku lakukan sepenuhnya adalah tanggung jawabku sendiri. Berikan sangkakala itu kepadaku, Kisanak. Hati-hatilah. Aku akan sangat berhati-hati. Ini, terimalah. Kamaswara memegang sangkakala di tangan kirinya. Dia melangkah mendekat ke arah peti yang berisi manusia mayat yang mempunyai kemampuan sangat berbahaya itu. Kamaswara menyentuhkan tangan kanannya ke permukaan peti. Secara khusus Kamaswara membangkitkan sebuah kekuatan yang jarang-jarang dipergunakan. Itulah kekuatan dahsyat air suci Kambang Ayun. Pusarnya serasa bergolak. Kekuatan itu mengalir deras melalui simpul-simpul syarafnya, membanjir melalui telapak tangannya, dan dari sela-sela jemarinya mengepul kabut. Bagaimana Badrawati? Aku deg-degan, Paman. Ya, aku juga. Apakah Paman Kamaswara akan mampu mengalahkan makhluk itu? Kita berdoa, semoga ia berhasil. Nampaknya pamanmu itu menguasai sesuatu yang diyakini bisa dipergunakan untuk mengatasi nasib mayat hidup itu, Badrawati. Lihat tangannya, Paman. Ya. Oh, kabut mengepul. Lihat, peti itu pecah berantakan. Bagus. Akulah lawanmu. Mari kita bermain-main. Aku ingin tahu apakah kau benar-benar mengerikan seperti yang dikhawatirkan orang. Kalau kau memenangkan pertarungan melawanku, kau boleh menghisap darahku sampai habis. Paman, hati-hati! Oh, gila. Paman
tidak bergerak, ia justru menyongsongnya. Paman! Badrawati dan Lare Angon menjadi sangat cemas. Demikian juga semua orang yang berada di geladak kapal yang menyaksikan peristiwa itu seperti akan berhenti berdegup jantungnya. Kameswara tidak meloncat menghindar. Dia tetap diam berdiri di tempatnya. Sementara makhluk dari dalam peti itu tertatih-tatih melangkah mendekatinya. Diam kau di tempatmu, Badrawati. Jangan mengganggu pikiranku. Aku tidak akan membiarkannya. Aku akan menyerangnya. Badrawati, jangan. Bagus. Pegang aku. Pegang tanganku. Kau boleh menghisap semua kekuatanku. Kau boleh melakukannya. Badrawati hanya bisa membelalakan matanya memandang Kameswara yang membiarkan tangannya dicengkram oleh manusia mayat yang berasal dari dalam peti itu. Kameswara diam mematung bagaikan batu. Namun kekuatan dahsyat yang berasal dari air suci Kambang Ayun itu bergolak bagaikan banjir bandang deras meluncur dari telapak tangannya. Pertempuran itu berlangsung aneh. Keduanya tidak menggunakan ilmu gerak, namun hanya dengan saling melekatkan kedua telapak tangannya. Dengar, Badrawati. Boleh dikata, apa yang dilakukan Kameswara terhadap lawannya itu adalah sebuah perang tanding. Kita jangan mengganggunya. Paman, Kameswara salah menilai lawannya. Belum tentu, Badrawati. Sehingga apapun ilmu Paman Kameswara, makhluk itu akan mengisapnya. Kita lihat saja. Atau bagaimana kalau kita bertarung? Aku menjaga Kameswara yang menang. Paman Kameswara salah menilai lawannya. Sudah aku katakan, jangan percaya pada keyakinanmu sendiri yang belum tentu itu benar. Kameswara tetap berdiri tegak di atas kedua kakinya. Dia tidak menggunakan ajian raga bajra atau riung laut. Namun sepenuhnya dia mempercayakan diri kepada kekuatan dahsyat dari air suci Kambang Ayun yang pernah diminumnya. Pusarnya bagaikan diaduk, bagaikan prahara dan badai. Ayo, mengaumlah yang jasad manusia mayat. Aku tidak keberatan kau menghisap seluruh kekuatan yang aku miliki. Hisap terus, ayo, hisap terus. Hisap terus. Bagus. Hisap terus. Hisap terus. Hisap terus kekuatanku. Apa sebenarnya yang terjadi itu? Mereka sedang bertarung. Mengapa mereka hanya saling menempelkan tangan? Mereka tidak saling menyerang. Kau salah menilai. Mereka justru sedang bertarung dengan dahsyatnya. Kelihatannya mereka tidak bergerak, tidak saling menghantam dan menendang. Akan tetapi, dari tangan mereka mengalir serangan-serangan dahsyat. Siapa yang lebih kuat itulah yang menang. Tampaknya pemuda itu berilmu sangat tinggi. Iya, meskipun ia berilmu tinggi, apa yang bisa dilakukan menghadapi makhluk mengerikan itu? Ia akan mati sia-sia, mati dengan cara yang sangat mengerikan. Bahkan barangkali pemuda itu tidak pernah membayangkan kematian semacam itu. Tetapi lihat, ia masih mampu bertahan. Kita lihat saja bagaimana mayat hidup itu nantinya akan menerkam tubuhnya, menggigit dan menghisap darahnya. Kameswara masih tetap berdiri tegak. Tangan kanannya masih bertempelan dengan tangan musuhnya. Manusia mayat itu berusaha menghisap segala kekuatan Kameswara melalui telapak tangannya. Namun sebaliknya, Kameswara seperti kedung yang menyimpan kekuatan yang tiada habis-habisnya. Badrawati menjadi gelisah. Sebaliknya Lare Angon memperhatikan apa yang sedang berlangsung dengan penuh minat. Paman Lare Angon. Bagaimana Badrawati? Luar biasa. Ternyata Paman Kameswara masih mampu bertahan.
Aku mengatakan sebaliknya, Badrawati. Bagaimana? Mayat hidup itulah yang ternyata masih mampu bertahan. Namun akan tiba saatnya, dia tidak akan tahan menghadapi banjir bandang yang melandanya. Sebagai sebuah wadah, kemampuan manusia mayat itu juga terbatas. Sedang kekuatan yang mengalir dari telapak tangan pamanmu itu tidak terbatas. Paman mengibaratkan kekuatan paman Kameswara sebagai banjir bandang. Iya. Mengapa paman bisa yakin? Pernahkah kau mendengar air suci Kembang Ayu? Oh iya. Aku mengira pamanmu saat ini sedang menggunakan kekuatan dahsyat air suci Kembang Ayu. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu.